Selamat bertemu kembali dengan saya Suryanita pada Open Content dari SKSG UI, di mana kita mendiskusikan polisi dalam melaksanakan hak asasi manusia. Polisi bagian dari pelaksanaan pemerintahan, di mana polisi bertanggung jawab dalam melaksanakan hak asasi manusia. Indonesia negara dalam hal ini menjamin hak asasi manusia. HAM adalah bentuk tanggung jawab negara untuk menghormati, to respect, memenuhi, to fulfill, dan melindungi, to protect, terhadap seluruh orang dari manapun asalnya. Kata setiap orang untuk menjelaskan bahwa adalah HAM, beban pertanggungjawaban negara kepada seluruh manusia. Misalnya ketentuan pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. HAM pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999-2002 yang menghasilkan seperangkat pasal tentang HAM yang sangat baik meski tetap tak luput dari kekurangan. Misalnya pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Polisi dalam hal ini bagian dari pemerintah, yakni berada pada menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu fungsi dari polisi, sehingga polisi dalam hal ini punya kewajiban dalam menjamin hak asasi manusia. Negara HAM dan demokrasi, di mana menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan hak asasi manusia. Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasi, karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas dasar manusia. Demokrasi bukan sebatas hak sipil dan politik rakyat, namun dalam perkembangannya, demokrasi terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak ekonomi sosial budaya dari rakyat, dan HAM akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis. Demikian sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia. Pada perkembangan sekarang ya, isu-isu terkait bahwa DPR harus dibubarkan, di mana kepolisian dalam hal ini menjadi terdepan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak terjadi kerusuhan. Namun, para pendemo juga punya hak secara demokrasi untuk mengajukan atau melakukan kegiatan demonstrasi yang dilindungi sebagai suatu hak asasi manusia, di mana masyarakat dalam hal ini mahasiswa, kemudian orang-orang yang memperjuangkan hak demokrasinya untuk memberikan pendapat terhadap kondisi Indonesia pada saat ini. Dan perlu kiranya kepolisian tetap menjaga dan tetap memiliki upaya untuk melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Karena hal ini dijamin oleh negara, bahwa HAM itu menjadi hal yang harus dijamin untuk dilindungi. Dan polisi dalam hal ini bagian dari pemerintah dan wajib melaksanakan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya para demonstran. Ya, meskipun pada dasarnya ada konflik, kemudian ada kekerasan, ada bentuk-bentuk anarkis yang terjadi, upaya perlindungan HAM tetap harus menjadi hal yang harus jadi dasar
dari kepolisian dalam proses misalnya penertiban, kemudian proses penegakan hukum seandainya terjadi anarkis, terjadi penjarahan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Ya, pada dasarnya polisi punya kewajiban untuk melaksanakan penegakan hukum, melaksanakan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Artinya proses-proses ini harus dijalankan polisi tetap berdasarkan hak asasi manusia. Indonesia telah meratifikasi terkait hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya, di mana negara Indonesia dalam hal ini memberikan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Covenant Internasional Hak Sipil dan Politik ini telah diratifikasi Indonesia pada tahun 2005. Selanjutnya ada lagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Economic, Social, and Cultural Rights atau Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, di mana negara dalam hal ini tidak terlepas antara hak sipil politik dan bagaimana pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya, hak asasi manusia pada rakyat. Polisi yang dari awal tadi saya sebutkan adalah bagian dari pemerintah, di mana negara menjamin adanya pemenuhan hak asasi manusia. Pelaksanaannya dilakukan pemerintah. HAM tidak dikurangi oleh siapapun dalam keadaan apapun, di mana hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi atau pikiran, hati nurani dan hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, hak untuk tidak dipenjara karena tidak ada kemampuan memenuhi perjanjian. Indonesia adalah negara Pancasila dan dalam hal ini Indonesia menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia. Pancasila landasan falsafah yang menjunjung hak asasi manusia. Pancasila menjamin kesetaraan HAM bagi seluruh warga Indonesia. Pancasila menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Pancasila menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Pancasila mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatan oleh negara. Pancasila menghargai setiap hak warga negara yang ingin menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah mufakat. Dalam proses penegakan HAM dalam Pancasila, untuk menegakkan HAM, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat harus bekerja sama. Dalam menegakkan HAM diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat penegakan hukum yang adil dan akuntabel. Kemudian penegakan HAM, masyarakat harus meningkatkan kesadaran untuk pentingnya hak asasi dalam mencapai tujuan demokrasi Pancasila. Polri mewakili negara dalam pemerintah dalam melaksanakan hak asasi manusia, memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau pelanggaran pidana yang ditanganinya berdasarkan azas nesesitas, proporsionalitas, dan legalitas, serta tetap menghormati hak asasi manusia. Polri wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, kepolisian negara Republik Indonesia, mentaati peraturan perundang-undangan, berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun berlaku secara umum. Menjunjung tinggi HAM, bersikap dan bertingkah laku sopan dan santun terhadap masyarakat, saling menghormati antar pemeluk agama. Dalam hal ini, Polri memperhatikan prinsip perlindungan HAM sesuai dengan Pasal 3 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 dalam menjalankan tugasnya, yakni prinsip perlindungan minimal
di mana dalam upaya perlindungan dan pemenuhan HAM, Brimob Polri sesuai tugas dan fungsinya memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dasar bagi warga dari tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar HAM. Bisa kita lihat pada perkembangan sekarang, di mana seharusnya Brimob sebelum melakukan tugasnya perlu dilakukan pelatihan, dilakukan sosialisasi, sehingga mereka tahu terhadap regulasi di pasal 3 Perkap nomor 8 tahun 2009, bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, ya minimal upaya perlindungan HAM fungsinya memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dasar bagi warga dari tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar HAM. Kita berharap bahwa Brimob Polri mampu menjalankan tugasnya dalam pengamanan, kemudian dalam proses penindakan itu tetap harus memberikan perlindungan dasar agar tidak terjadi pelanggaran HAM. HAM lekat pada setiap manusia, merupakan hak yang melekat yang dimiliki setiap manusia. Keberadaan atau martabatnya sebagai manusia. Artinya Brimob dalam pelaksanaan tugasnya harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tidak secara brutal, secara anarkis melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Karena pada dasarnya Brimob adalah sebagai bagian dari pemerintah, mereka diberi tugas untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tugas dasar yang harus dilakukan oleh kepolisian khususnya Brimob dalam hal ini. HAM saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, bahwa dalam pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya. Kemudian HAM tidak dapat dibagi, baik itu hak sipil politik maupun hak ekosop. Dua kelompok tersebut inheren melekat bahwa hak politik seseorang dan hak ekonomi seseorang itu menjadi satu bagian. Kemudian HAM bersifat universal, kemudian HAM bersifat fundamental dan mendasar. Pemenuhan HAM dilakukan dengan prinsip keadilan, HAM mengedepankan prinsip kesetaraan, prinsip kebebasan bahwa setiap orang dilahirkan merdeka. Prinsip non-diskriminasi, Polri memiliki tugas dan fungsi memberikan perlindungan bagi kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus. Polri sebagai individu memiliki HAM juga dengan manusia lain sama dengan terkait perlindungan bagi anggota Polri khususnya Brimob dalam bertugas, merupakan kewajiban dari negara untuk memenuhi hak azazinya Brimob dalam hal ini. Ya, jadi meskipun Brimob dalam Polri khususnya Brimob dalam melaksanakan tugasnya, itu tentunya harus menjaga perlindungan bagi masyarakat pendemo ya dalam proses pengamanan. Namun hak asasi anggota Polri dalam hal ini dilindungi oleh negara. Selanjutnya, perlu diingat bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Polri, di mana Polri harus netral. Polri sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharuskan pada posisi netral dalam konteks politik. Sedangkan dalam konteks penegakan hukum, polisi harus bersikap profesional. Dan dalam menjalankan tugasnya, Polri tidak boleh menjadi alat politik pemerintah atau alat bagi kepentingan penguasa ekonomi, pasar, swasta, dan kapital, atau juga sebagai alat kepentingan masyarakat tertentu. Polri harus tetap berada di tengah-tengah di antara berbagai pihak termasuk dalam situasi konflik. Artinya seluruh anggota Polri mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak asasi manusia. Polri dalam menjalankan tugasnya harus netral, tidak berpihak, non-diskriminatif dalam proses penegakan hukum. Dan
Polri harus profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa instrumen nasional dan internasional yang menjadi landasan Polri dalam perlindungan HAM, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan berbagai pengaturan tentang bagaimana perlindungan terhadap anak, terhadap hak sipil politik, terhadap hak ekonomi sosial budaya, terhadap penghapusan diskriminasi ras dan etnis, penanganan konflik sosial, sistem peradilan pidana anak, tentang perlindungan saksi dan korban, perlindungan anak, hukum acara pidana, peraturan pemerintah, dan serta upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Kemudian pada instrumen internasional, Deklarasi Universal HAM 1948, yakni DUHAM, Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi perempuan CEDAW tahun 1981 yang telah diratifikasi di Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984, kemudian berbagai aturan tentang penahanan dan pemenjaraan, kemudian Konvensi Hak Anak, kemudian Peraturan Standar Minimum tentang Non-Penahanan, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Kaum Perempuan, Deklarasi Pembela HAM 1998, kemudian Undang-Undang 11 tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya, Undang-Undang 12 Hak Sipil Politik yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 2005, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang hak-hak penyandang disabilitas, prinsip-prinsip dasar PBB, penggunaan kekuatan senjata api oleh aparat penegak hukum, Konvensi ASEAN tentang perdagangan orang. Demikian penyampaian saya pada penkonten dengan judul Polisi dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Sampai ketemu lagi pada open content selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.